Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, yang saya hormati Bapak Yogi Kurniawan, yang saya hormati Bapak Ikhwan Romdoni, yang saya hormati Ibu Herna, dan yang saya hormati pula para guru-guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap beliau. Alhamdulillah, puji syukur kali ini saya diizinkan untuk memberikan materi berupa hukum tajwid. Kalau dilihat-lihat teman-teman pasti bosan lihat Miss Hafsah, ya. Apalagi kelas 9, ya. Seharusnya 3 tahun melihat Miss Hafsah, tapi ya Allah kasih kesempatan cuma 2 tahun ketemu Miss Hafsah di kelas 7 dan kelas 8. Ya teman-teman sekalian yang Miss Hafsah banggakan, di depan kalian sudah dibagikan kertas yang berisi surah apa itu? Surah Al-Baqarah, ya. Di situ Miss Hafsah minta tolong teman-teman silahkan isi, tandai hukum tajwid di setiap ayatnya, di setiap kalimat ayatnya, diberi garis setahu kalian. Seperti biasa yang sering Miss Hafsah berikan ke teman-teman ketika belajar tilawah, ya. Jangan ngelirik sana sini, silahkan isi, diajarkan, pasti udah bisa, ya. Hukum bacaan dan wakafnya, hukum bacaannya aja. Iya, hukum bacaannya saja. Ya. Banyak ya, ada hukum nun sukun, ada mim sukun, ada huruf mad. Kalau kelas 8 kemarin atau kelas 9 sudah Miss Hafsah ajarkan bahwa hukum mad terbagi menjadi 2, ada mad asli dan mad far'i. Masing-masing mad asli dan mad far'i mempunyai cabang-cabang tersendiri. Mad asli mempunyai 6 cabang, sedangkan mad far'i itu mempunyai 10 cabang. Jadi ada 16 mad, ya. Kalau kelas 9 sudah seharusnya sudah selesai semua diajarkan, ya. Sampai gharib dan lain sebagainya itu sudah diajarkan, ya. Tapi Miss Hafsah minta kita sama-sama baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 3 yang sesuai dengan apa yang sudah Miss Hafsah bagikan, itu sudah sesuai dengan surah Al-Baqarahnya. Bareng-bareng 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. La yu'minuna bil unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun. Ika ala hudam mir rabbihim wa ulai
Masya Allah. Miss Hafsah suruhnya 3 ayat, kasihkan sampai 5 ayat. Berarti Masya Allah di rumahnya sering ngaji ya. Oke, sudah? Oke, kita bahas yang pertama. Pada ayat yang pertama, kalau dalam tafsir mengatakan bahwa alif lam mim itu tidak ada artinya. Ya. Dimana kalau dalam tafsir yang dijelaskan itu adalah dimana makna hanya Allah yang tahu. Alif lam mim. Kalau kita mengkerucut ke hukum tajwidnya, alif lam mim, hukum tajwidnya apa? Mad lazim harfi musaqqal atau mukhaffaf? Musaqqal. Ya. Siapa yang berani menjelaskan apa itu mad lazim harfi musaqqal? Ya. Ayo, harus ada yang berani. Apa itu mad lazim harfi musaqqal? Ayo, kelas 8 baru anget-angetnya kemarin. Baru Miss Hafsah bahas kelas 8. Apa mad lazim harfi musaqqal? Coba sini. Naila maju. Ayo Naila. Gak apa-apa. Ayo sini. Ayo. Kenapa dia lewat situ? Ya, sini. Ya, gak apa-apa, jelasin. Apa itu mad lazim? Ini pegang. Nah, ayo, mad lazim, jelasin. Mad lazim harfi musaqqal ialah huruf mad bertemu huruf mim dibaca idgham dalam huruf. Ya, udah. Panjangnya? Panjangnya 6. Ya, 3 alif. 3 alif atau 6 harokat. Oke, betul. Ya. Terima kasih, Naila. Ya, betul. Huruf atau dijelaskan di sini bahwa mad lazim harfi musaqqal ialah mim yang dibaca apa? Gunnah. Ya, dalam satu kalimat. Ya, teman-teman, ya. Jadi, mad lazim harfi itu terbagi menjadi 2. Ya, mad lazim harfi terbagi menjadi 2. Mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi mukhaffaf, apa perbedaan mad lazim harfi mukhaffaf dan musaqqal? Ya. Mad lazim harfi mukhaffaf dan musaqqal, apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Ayo kelas 8. Ayo kelas 8, kelas 9 itu sudah diajarkan. Mad lazim harfi mukhaffaf dan musaqqal. Kalau kita lihat dari perbedaannya, bahwa mad lazim harfi musaqqal itu mengatakan bahwa mim yang dibaca gunnah. Mim dibaca gunnah. Kemudian mad lazim harfi mukhaffaf ialah apa? Mad lazim harfi mukhaffaf. Ya. Huruf apa? Handaru, apa handaru? Mad lazim harfi mukhaffaf. Ya, mad lazim harfi mukhaffaf. Diam aja, bingung, apa lupa, apa nggak tahu? Oh, nggak mau sombong, saking banyak ilmunya, ya. Masya Allah. Mad lazim harfi mukhaffaf, ya. Apa? Mad lazim harfi mukhaffaf. Ruby. Bi.
Ayo, mad lazim harfi mukhaffaf. Apa? Mad lazim harfi mukhaffaf ialah huruf mad bertemu sukun dalam satu kalimat. Ya. Kenapa mad lazim harfi mukhaffaf? Ya, dia bentuknya seperti ini. Ya. Jadi terdiri dalam kalimat tapi hurufnya itu terdiri dari huruf-huruf yang tidak bisa tersusun. Huruf hijaiyah yang tidak bisa tersusun. Jadi tidak membentuk suatu kalimat yang bermakna. Maka disebut mad lazim harfi. Gitu. Nah, di sini ya, mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi musaqqal itu perbedaannya adalah ketika kalimat ya itu berada pada huruf mim. Kaf ha ya ain shad. Itu contohnya apa? Mad lazim harfi mukhaffaf. Kenapa disebut mad lazim harfi mukhaffaf? Tidak ada mim. Itu satu perbedaannya. Yang kedua, kenapa dalam mad lazim harfi musaqqal mengatakan mim yang dibaca gunnah? Padahal mim di sini tidak ada tasydidnya. Kalau kita lihat dari hukum nun sukun bertemu mim, maka disebut dengan hukumnya idgham bigunna. Salah satu huruf idgham bigunna adalah mim. Maka ketika kita membaca alif lam mim di sini, ya seakan-akan terdapat tasydid. Jadi masukkan antara lam di sini ke sini. Alif lam mim. Ya. Itu contoh dari mad lazim harfi musaqqal. Bagaimana ketika mad lazim harfi mukhaffaf? Dia tidak ada huruf mimnya, maka baca sesuai dengan huruf hijaiyahnya. Mentang-mentang kaf ha ya ain shad, bacanya ka ha ya ain, ka ha ya asad. Saya pernah menemukan teman-teman ada yang baca ya asin, ya asin, alama. Ada yang seperti itu. Ya, cara membaca huruf mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi musaqqal ialah kembali ke huruf hijaiyah awal. Maka ketika ada alif di sini, maka bacanya alif, bukan a. La di sini bukan la, tapi lam. Mim di sini bukan ma, tapi mim. Alif lam bukan alama. Ada lagi yang baca ini. Bacanya apa? Nun. Tapi bacanya na. Yang lucu ini, yasin, ya asin. Ya. Ada lagi. To, sin, ada yang baca to sama, toh sama gitu ya. Ya, ini salah cara pembacaannya. Jadi ketika membaca mad lazim harfi musaqqal dan mukhaffaf, kembali ke huruf hijaiyah awal. Hanya saja cara pembacaannya itu berbeda dengan mad lazim harfi mukhaffaf dan musaqqal. Kalau mad lazim harfi musaqqal itu terdapat
terdapat mim, maka seakan-akan ada gunnah. Di mana gunnah ini sama dengan gunnah musyaddadah dengan idgham bigunnah. Bacanya yaitu dengan seakan-akan tasdid, memasukkan. Ya, panjangnya berapa? Berapa? 3 alif atau sama dengan 6 harokat. Kita baca sama-sama ayat surah Al-Baqarah ayat pertama. Sudah tahu, sudah dijelaskan, maka insya Allah bacaannya bisa. Kalau nggak bisa sampai pulang terusin. Nggak boleh pulang kalau nggak sampai bisa. Paham? Paham. 1, 2, 3 alif. Salah. Ya, kenapa saya bilang salah? Saya sering mengajarkan teman-teman kalau misalnya ada yang panjang harokat, pakai tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena panjangnya berapa harokat? 6 harokat atau 3 alif. Diulang 1, 2, 3 alif. Ya, soft betul. Ya. Lanjut. Sampai sini paham? Mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi musaqqal. Jangan lagi baca ya asin, kaha ya asod. Salah. Tapi bacanya kaf ha ya ain sod. Kelas 7 paham? Oke. Rafan. Ya. Rafan belum paham katanya. Coba. Apa ya? Cara bacanya gimana? Rafan. Saya sudah menjelaskan bahwa setiap mad lazim harfi itu bacanya ke huruf hijaiyah yang tanpa harokat. Misal saya sering mengajarkan ke kelas 7 bahwa kalau tanpa harokat huruf dibacanya apa? Coba baca Rafan, sini maju ke depan. Ya, coba maju ke depan Rafan. Ya. Baca. Ayo, misal pegangin deh. Kaf ha. Huruf ha. Apa bacanya? Nah, kan misal bilang, ini balik ke huruf hijaiyah awal. Kak, kalau dibaca huruf tanpa harokat apa? Apa? Kaf. Terus huruf ha, terus iya. Terus nah, sekarang baca yang benar. Kaf ha ya. Sini majuan. Enggak kedengeran suaranya. Ya ain sod. Ya, dah, soft betul ya. Tapi belum masuk ke dalam panjang pendeknya. Lanjut, kita ke tanda wakaf. Teman-teman, ya, ketika kita membaca Al-Quran yang memang ayatnya terlalu panjang, maka kita boleh berhenti di tanda wakaf atau tanda waswad. Kalau dijelaskan di dalam buku Yanbu'a, yaitu pegangan kita, bahwa tanda wakaf itu terdapat menjadi berapa? 6. Apa aja tanda wakaf? Iya, terus jaiz itu lambangnya apa? Apa? Ja apa jim? Biasain kalau tidak ada harokatnya jangan dibaca ja. Jim, terus apa lagi? Apa? Lazim atau mim. Kemudian apa? Al-waqfu aula. Apa tandanya? Qaf. Qola. Kemudian al-waslu aula. Tandanya sola. Kemudian apa lagi? La takif. Tandanya apa? La. Satu lagi yang jarang kita ketemui. Waqaf mu'anaqo. Apa lambangnya? Titik 3. Ya, tadi kita baca surah Al-Baqarah ayat kedua ada itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, tanda wakaf ini gunanya untuk apa? Ketika teman-teman
ayat Al-Quran yang terlalu panjang, teman-teman bisa melihat di sini. Tapi ingat, dari keenam ini punya ketentuan tersendiri. Jadi tidak semuanya disebut dengan tanda wakaf. Kenapa? Karena ada beberapa yang dibolehkan diteruskan atau disebut wasol. Titik 3. Definisinya apa? Teman-teman kelas 8, kelas 9 sudah bisa ajarkan. Berhenti di salah satu titik 3. Maka ketika membaca surah Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, atau dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Tapi tidak boleh baca dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Salah atau betul? Salah, karena definisi dari titik 3, ketika kita membaca atau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka harus berhenti di salah satu titik 3. Lanjut, jim. Apa jim? Boleh berhenti, boleh lanjut. Itu bebas. Kemudian mim, wajib berhenti. Kalau ada salah satu ayat yang di sini di mana ayatnya panjang, kemudian ketemu seperti ini, maka teman-teman wajib berhenti. Ya, tulisannya kayak dokter. Kemudian kalau ini boleh berhenti, boleh tidak. Qala al-waqfu aula. Lebih baik berhenti. Ya, alhamdulillah ya, ilmu masih pada nyangkut. Sholat lebih baik diteruskan. Lam, lazim, la takif, maaf. Apa? Harus dilanjutkan. Bagaimana dengan membaca surah Al-Waqiah? Setiap ayatnya itu terdapat lam di atasnya. Gimana? Saya tanya teman-teman. Hello. Hai. Hello. Oke. Kalau misalnya contohnya surah Al-Waqiah, di mana surah Al-Waqiah terdapat ayat, di bawahnya ayat, misalnya ayat 1, di atasnya ada lam, la takif. Apakah kita membacanya terus menerus? Karena dari beberapa ayat seperti ini ada tanda ini. Sedangkan ditarik dari definisi yang namanya tanda wakaf harus dilanjutkan. Maka bacanya boleh berhenti atau tidak? Boleh berhenti atau tidak? Boleh berhenti atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena di akhir ayat itu yang menyebabkan boleh berhenti. Tapi kalau ayatnya panjang maka harus dilanjutkan. Bagaimana kalau dilanjutkan tapi ayatnya terlalu panjang, Miss? Saya ngos-ngosan. Boleh berhenti diulang. Diulangnya di kalimat apa? Apa? Ketika baca panjang banget, ada huruf lam, ternyata bukan menandakan kita wajib berhenti, atau misalnya boleh berhenti boleh tidak seperti jim, tapi tanda lam. Udah ayatnya panjang sampai 3, 4 baris, 5 baris, tapi kita sudah tidak kuat, maka ya teman-teman, bacanya ditarik ulang, mencari kalimat yang depannya ada wawu atau huruf fa. Kenapa tidak boleh terputus? Karena arti dari ayat Al-Quran yang kita baca itu juga akan terputus maknanya. Ya, jadi ketika baca ayat Al-Quran terlalu panjang, berhenti, maka lihat depannya yaitu ada wawu atau fa. Sampai sini paham? Kelas 7. Nah, nanti kita lebih masuk lagi pelajarannya itu di kelas 8. Paham sampai sini kelas 7? Paham. Lanjut. Coba diperhatikan ya. Di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat berapa tuh yang misal sampai ayat 10. Di situ ada tanda wakafnya? Ada.
Oke, ada tanda wakof. Miss Hafsah minta satu orang contohkan bagaimana cara membacanya. Siapa yang berani maju? Yang berani baca dapat pahala dari Allah. Ayo, ingat ya, setiap apa yang kita baca, khususnya Al-Quran, satu huruf digandakan pahalanya. Satu huruf. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo, pahalanya gede dari Allah ya. Ayo teman-teman, siapa yang mau mencontohkan? Rahma. Rahma mau mencontohkan? Sini maju ke depan Rahma. Ini cewek mulu nih yang berani maju, cowoknya mana nih? Ini dari tadi Pak saya lihat ini asal disuruh maju. Iya, tawadu dulu. Ilmu padi. Saking ilmu padinya pakai jedot Pak. Ya sini, naik. Ayo, sini coba dilihat. Mau baca ayat berapa? Namanya siapa? Rahma. Rahma. Dari kelas berapa? 8A. Mau baca ayat? 4. Ayat 4. Teman-teman simak ayat 4. Oke. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Ananda Rahma. Betul, ya. Di ayat 4 ada tanda apa? Jim dan qolat. Tadi Rahma bacanya gimana? Betul atau salah? Betul atau salah? Betul ya. Ketika ada tanda jim di sini, maka dia berhenti. Boleh. Qola yaitu lebih baik berhenti. Saya minta laki-laki satu. Ya, tuh kan ilmu padi Pak, nunduk semua. Ya. Ya. Gini deh, ada yang nggak pakai peci? Iya. Ada yang nggak pakai peci? Siapa yang tidak pakai peci? Ada yang nggak pakai peci? Ada berapa orang yang nggak pakai peci? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang nggak pakai peci. Ada berapa? Kelas 9 ada yang nggak pakai peci? Maju. Ayo, sini Bian. Ini Bian udah ngelotok banget ini, kalau bahasa orang kampungnya udah ngelotok banget ilmunya. Sini maju. Iya, bawa kertas lembarnya. Ya. Namanya siapa? Bian. Kelas berapa? 9B. Kelas 9B. Mau baca surah ayat berapa? Iya, satu ayat aja. Kok tahu? Ayat 2. Ya, coba baca. Dari sini. Cara bacanya gimana? Nah, cara baca. Oke, dah stop. Karena yang maju kelas 9, jadi saya tanya jawab. Iya. Oke, majuan Anda Bian. Nah, kamu baca surah ayat berapa? Ayat 2. Ayat 2. Ada hukum apa di situ? Tanda wakaf apa? Matobi'i. Bukan hukum, tanda wakaf. Ini apa? Titik 3. Wakaf mu'anaqah. Definisinya apa? Satu titik. Berdiri satu titik. Berdiri satu titik. Berhenti satu titik. Ya, di satu titik. Di satu titik. Ya, titik apa itu? Titik 3. Berhenti di satu titik, titik 3. Titik. Maksudnya gimana? Berhenti di salah satu ayat yang ada titik 3. Bacanya betul apa salah teman-teman? Betul. Ya. Dalikal kita bula Roy Bapi. Sekarang ajarkan teman-teman bacanya
berhenti di roib sama di fi, ada 2. Dan ajarkan bacaan yang salah. Bacanya salah. Iya, cara baca salah gimana? 2, nggak ada berhentinya. Ayo. Berarti baca salah dulu. Ya, baca betul dulu lah, di mana-mana, masa salah? Ini berarti di roibi apa? Kan 2, roib dulu baru fi. Dalika kita bola roy. Ini udah mutaki. Betul atau salah? Hah? Salah. Betul. Terus? Ini salah, Miss. Yang betul. Pi. Nanti di pi. Dalika kita bola roy. Tapi udah mutaki. Yang salah? Dalika kita bola roy. Tapi udah Dalika kita bola roy. Tapi udah mutaki. Ya, sadaqallahul azim. Baik, terima kasih ya. Ya. Oke, sudah diajarkan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Masih semangat? Masih semangat. Ya. Kalau masih semangat, coba kita ice breaking. Asik. Ice breaking apa nih? Kalau saya bilang aktivitas Ramadan, Allahu Akbar. Paham? Paham. 1, 2, 3, gis. Aktivitas Ramadan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Sudah? Lanjut ke materi yang terakhir, ya. Saya persingkat waktunya, teman-teman. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, silakan menemui saya di kantor. Kita bahas berdua, kasih. Lanjut, ya. Yang ketiga, materi selanjutnya adalah mad arid lis sukun. Di rata-rata udah udah paham ya? Ya, sudah diajarkan. Apa itu mad arid lis sukun? Ayo kelas 9, mad arid lis sukun. Ini kayaknya udah 2 kali diajarkan arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Agung. Apa itu mad arid lis sukun, Bu? Apa, Bu? Apa? Ma ma'naha mad arid lis sukun. Apa mad arid lis sukun? Ya. Oke, mad arid lis sukun ialah huruf mad bertemu sukun dibaca waqaf. Ya. Mad arid lis sukun, ya, itu tidak akan menjadi mad arid lis sukun kalau yang pertama dia tidak di akhir ayat atau di akhir tanda waqaf. Yang kedua, ya, sebelum huruf terakhir di akhir kalimat itu wajib ada yang namanya waw dan ya. Kenapa waw dan ya saja? Kalau alif mad iwad, ya. Ini disebut apa? Kalau ada alif, waw dan ya itu huruf mad tabi'i, huruf mad. Nah, di dalam hukum ketika kita membaca kalimat di akhir ayat, ya, maka ada 3. Yang pertama mad arid lis sukun yang akan kita bahas. Yang kedua mad iwad, dan yang terakhir mad lin. Mad arid lis sukun hanya menggunakan 2 huruf ini saja ketika hurufnya berharokat sukun. Kemudian huruf alif ini tidak digunakan karena ketika ada alif maka hurufnya atau harokatnya tetap dibaca. Contohnya wadduha, ada alif maksurah di sana. Kenapa enggak waddu? Ya. Kenapa enggak waddu? Hukumnya
apa? Wadduha. Nah, miring deh tuh tulisannya. Wadduha. Ada apa di sini? Alif apa namanya? Kelas 7 udah belajar. Alif apa namanya? Alif maksurah. Maka ketika ada alif biasa atau ada alif maksurah, maka huruf di sini tetap dibaca harokatnya. Wadduha, walaili idza saja. Jangan wadduh, walaili idza saj. Salah atau betul? Salah. Karena setiap alif atau alif maksurah di depannya ada huruf berharokat fathah, maka tetap dibaca. Nah, berbeda dengan huruf wawu dan ya. Di ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al muttaqina itu hukumnya apa? Yang menandakan dia mat arid li sukun yang mana? Yang mana? Ya-nya. Kenapa nggak dibaca al-muttaqina? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqina. Nah, kembali ke mat arid lis sukun. Ketika huruf mat bertemu sukun dalam waqaf, maka hukumnya huruf terakhir nih wajib sukunkan. Di sini ada wawu, ada na, maka sama-sama sukunkan. Muttaqin. Jangan muttaqina bacanya, muttaqin. Paham sampai sini? Paham? Al-muttaqina. Ada ya di sini yang menandakan mat arid li sukun, kemudian ada huruf di mana hurufnya berharokat, mau itu fathah, mau itu dhammah, mau itu dhammatain, ya. Maka ketika selama depannya ini masih ada di belakangnya ini ada wawu sukun atau ya sukun, maka dibacanya huruf terakhirnya menjadi sukun. Tapi ingat teman-teman, ya, ketika kita menemukan huruf terakhir dibaca mim sukun atau nun sukun, ya, misalnya al-muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nun di sini wajib terdengar. Jangan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Ada yang bacanya kayak gitu. Itu pengecualian ya teman-teman. Kalau misalnya ada huruf nun, depannya ada ya sukun atau waw sukun, atau mim yang depannya atau sebelumnya itu ya sukun atau waw sukun, maka harus dibaca walaupun sedikit terdengarnya nun dan mimnya, khusus untuk mim dan nun. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan muttaqin kayak orang ngetrek. Gitu ya. Apalagi? Ghafurur rahim. Ada mimnya. Ghafurur rahim. Terdengar mimnya di akhir, ya, walaupun tidak banyak, yang penting terdengar. Ghafurur rahim. Jangan ghafurur rahim. Apalagi ghafurur rahim. Itu terlalu panjang. Padahal hukumnya mat arid li sukun berapa harokat? Berapa harokat? 2 harokat. 1 alif. Jadi jangan panjangan. Muttaqin. Ya. Paham tuh? Ya. Sampai sini ada pertanyaan?
Karena waktunya terbatas, jadi Miss Hafsah menjelaskan secara singkat aja. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang belum paham kelas 7? Kelas 7? Paham? Paham. Baik, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, Miss Hafsah yang bertanya. Nunduk semua. Ya, ilmu padi kembali lagi. Awas kejedot. Benjol. Sengaja nanti buka puasa deh. Ya. Kertasnya udah selesai semua? Belum. Kita bahas satu-satu. Alif Lam Mim. Apa hukumnya? Mad lazim harfi musaqqal. Dzalika dza mad tabi'i. Dzalikal kitabu al-kitabu alif lam qamariyah. Fihi masuknya mad tabi'i. Hudal lil muttaqin. Hudal idgham bila guna. Muttaqina ada alnya, alif lam qamariyah. Al muttaqina masuknya mat tabi'i dan mat arid lis sukun. Alladzi alif lam syamsiyah ni alladzina itu mat tabi'i. Terus alladzina yu'minuna mat tabi'i bil ghaibi. Al ghaibi jadinya alif lam qamariyah. Terus bil ghaibi wa yuqimuna yuqi mat tabi'i muna mat tabi'i. As-shalah alif lam syamsiyah. Wa mimma. Saya minta yang jawab kelas 7. Wa mimma. Apa hukumnya? Wa mimma. Sudah belajar kita. Wa mimma. Wa mimma. Wa mimma. Masya Allah tabarakallah. Wa mimma. Guna musyaddada. Wa mimma razaqqa. Nah, razaq. Apa Jafran? Kalau apa? Sukhra. Wa mimma razaqnahum apa? Razaqnahum. Mim sukun ketemu apa itu damar? Razaqnahum. Mim sukun ketemu apa? Razaqnahum. Ya, apa jadinya hukumnya? Izhar syafawi. Razaqnahum yu. Terus terakhir Agung apa? Yang tadi setelah damar. Razaqnahum yunfikun. Mad arid lisukun. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Sama-sama angkat tangannya. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Saya mohon maaf teman-teman. Ya, apa yang saya katakan datangnya dari Allah. Apa yang salah dari diri saya, apa yang salah dalam perkataan saya, maka datangnya dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya dari Miss Hafsah
Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.